Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Wardani dengan NIM akhir C0E024004 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, tepatnya di mata kuliah Perpajakan 1. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Miss Aninda Puji Adila, MAK. Materi yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan pengertian hukum pajak, teori pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, dan alasan pemerintah memungut pajak. Di latar belakangnya yaitu pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengertian hukum pajak, asas pemungutan pajak, teori pemungutan pajak, serta alasan negara memungut pajak sangat diperlukan agar masyarakat menyadari kewajibannya dan negara dapat melaksanakan pemungutan pajak secara adil, pasti, dan efisien. Selanjutnya masuk kepada topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara negara atau fiskus sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Secara umum, tujuan hukum telah banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Aristoteles dalam bukunya Retorika, yang menganggap bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Selain untuk mencapai keadilan, menurut para ahli lainnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, hingga untuk mencapai kebahagiaan. Selanjutnya ada asas pemungutan pajak. Smith pada tahun 1776 mengajarkan asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan four maxims sebagai berikut. Yang pertama ada equality, yaitu setiap negara harus menerapkan prinsip kesamaan terhadap semua wajib pajak. Tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Pemungutan pajak harus adil. Yang kedua ada certainty. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak ada kompromi. Kepastian hukum mengenai subjek, objek, tarif, pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya harus diutamakan. Selanjutnya ada convenience of payment, yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak. Misalnya, pemungutan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Kemudian ada economic of collections. Pemungutan pajak harus dilakukan seefisien mungkin, di mana biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Pemungutan pajak melibatkan dan mempengaruhi kehidupan ekonomi seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Ada 5 syarat pemungutan pajak. Yang pertama ada pemungutan pajak harus adil. Setiap orang dan badan harus diperlakukan sama dalam membayar pajak. Tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi. Jadi, setiap orang atau badan yang berada dalam kondisi yang sama harus memikul beban yang sama atau setara dalam membayar pajak. Yang kedua ada pengatur pajak harus berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 menyatakan pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi, semua pungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Setiap undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga secara otomatis semua pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui wakilnya di DPR. Yang ketiga ada pemungut pajak tidak mengganggu perekonomian. Sistem pemungutan pajak yang disusun tidak boleh mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, industri maupun jasa. Setiap kegiatan pemungutan pajak diharapkan tidak akan merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai penghasilan kecil dan menengah. Kemudian yang keempat ada pemungutan pajak harus efisien. Dalam melakukan pemungutan pajak harus diperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak tidak boleh melebihi jumlah pendapatan pajak yang diperoleh. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus disusun
sesederhana mungkin dan mudah untuk dilaksanakan. Selanjutnya yang terakhir ada sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang disusun akan sangat menentukan keberhasilan proses pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan mempermudah wajib pajak untuk memahami dan menghitung beban pajak yang harus dibayar, yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Selanjutnya ada teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi, yaitu negara dianggap sebagai pelindung jiwa, raga, dan harta benda rakyat. Pajak dipandang seperti premi asuransi yang dibayar rakyat agar mendapat perlindungan dari negara. Yang kedua ada teori kepentingan. Besarnya pajak ditentukan oleh besarnya kepentingan individu terhadap negara. Yang ketiga ada teori kewajiban mutlak atau bakti. Negara berhak memungut pajak karena tugasnya menyelenggarakan kepentingan umum. Selanjutnya yaitu alasan pemerintah memungut pajak. Meskipun sektor pajak zaman dahulu, masa sekarang maupun masa yang akan datang merupakan salah satu sumber pendapatan negara, tetapi dalam perkembangannya diperlukan alasan mengapa negara memiliki kewenangan memungut pajak dari warganya. Ada beberapa teori pembenar negara memungut pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Negara mempunyai tugas melindungi orang dan segala kepentingan atau keselamatan atau keamanan jiwa dan harta bendanya sebagaimana pada perjanjian asuransi. Untuk keperluan perlindungan diperlukan pembayaran premi. Dalam hal ini, pajak diibaratkan pembayaran premi kepada negara. Akan tetapi, dalam perkembangan saat ini, negara tidak bisa diibaratkan dengan sektor asuransi. Karena kewajiban negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya tidak didasari atas pembayaran pajak, tetapi didasari atas tugas kewajiban negara melindungi semua warga negaranya yang membayar pajak atau yang tidak membayar pajak karena belum memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Yang kedua ada teori bakti. Teori ini berdasar atas paham Organise Staatsleer, sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Sementara berabad-abad hak ini telah diakui dan orang selalu menginsafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu teori kepentingan. Pada awalnya, teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak harus dipungut dari penduduk. Pembagian beban terkait dengan kepentingan masing-masing orang dan kepentingan satu dengan lainnya bisa berbeda. Berdasarkan paham Organise Staatsleer, karena sifat yang dimiliki oleh negara, maka timbul hak mutlak memungut pajak yang dimiliki negara. Pajak yang dipungut oleh negara akan dikelola untuk tujuan kepentingan umum. Selanjutnya ada teori gaya beli. Menurut teori ini, lembaga penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak bukan untuk kepentingan individu maupun negara, tetapi untuk kepentingan keduanya. Selanjutnya ada teori gaya pikul. Teori ini menjelaskan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Untuk tugas itu diperlukan biaya, maka selayaknya masyarakat yang mendapat perlindungan negara membayar pajak. Berikut ada kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu hukum pajak merupakan aturan yang mengatur hak dan kewajiban negara serta rakyat dalam pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak menjelaskan dasar negara memungut pajak, baik sebagai perlindungan, manfaat yang diperoleh, maupun kewajiban mutlak warga negara. Pemungutan pajak harus berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, kelayakan, dan efisiensi agar pelaksanaannya dapat diterima oleh masyarakat. Pada akhirnya, negara memungut pajak karena merupakan sumber utama pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan kemakmuran rakyat. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.